Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Bapak Ibu petani sawit Indonesia pasti sering melihat jenis gulma ini Bapak Ibu, atau pakis jenis yang seperti ini. Mungkin di setiap daerah di Indonesia ini berbeda-beda penamaannya Bapak Ibu. Namun kalau nama latinnya adalah Neprolepis bisrata Bapak Ibu. Nah, kalau ada pakis seperti ini di lahan kelapa sawit Bapak Ibu, mulai saat ini jangan disemprot lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena pakis ini ternyata bisa meningkatkan produksi buah kelapa sawit. Oke Bapak Ibu, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Mari kita simak video berikut ini. Biasanya pakis ini Bapak Ibu atau pakis Neprolepis ini tumbuh di batang-batang kelapa sawit seperti ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa melihat, pasti Bapak Ibu kenal lah. Biasanya hampir setiap pokok kelapa sawit akan ditumbuhi gulma seperti ini Bapak Ibu. Ya. Namun dia akan lebih banyak lagi tumbuhnya di gawangan kebun kelapa sawit. Jadi tumbuh-tumbuhnya di antara barisan tanaman kelapa sawit, yaitu di gawangan matinya. Di kebun Bapak Ibu ada gulma seperti ini atau pakis seperti ini, maka mulai saat ini jangan lagi dilakukan penyemprotan secara total. Karena ternyata gulma ini, gulma Neprolepis bisrata ini bisa memberikan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsinya adalah untuk menekan pertumbuhan gulma. Jadi Bapak Ibu biasanya kalau sudah tumbuh Neprolepis seperti ini, biasanya gulma lain yang tumbuh agak minim Bapak Ibu. Ini ada satu contoh, dia gulma kayu-kayuan, tapi dia kalah dengan gulma Neprolepis ini Bapak Ibu. Itu fungsi yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tentu saja kalau gulmanya sudah berkurang seperti ini ya, karena dia pertumbuhan gulma lain ya, maksudnya gulma kayu-kayuan lain sudah tertekan seperti ini, tentu saja kan mengurangi biaya kita untuk penyemprotan di sini Bapak Ibu. Artinya bahan yang kita gunakan, tenaga kerja yang kita gunakan untuk menyemprot gulma kayu, gulma lain selain pakis ini menjadi lebih ringan. Karena pakis ini kan tidak perlu kita semprot lagi. Itu yang kedua Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, pakis ini Bapak Ibu dipercaya bisa menjadi tempat tinggal bagi predator ataupun musuh alami daripada hama-hama yang bisa menyerang kelapa sawit. Jadi contohnya ulat api Bapak Ibu. Jadi gulma ini ternyata menjadi tempat berdiam bagi musuh alami ulat api. Kita ketahui bahwa ulat api ini salah satu musuh yang sangat berbahaya bagi tanaman kelapa sawit Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kemudian yang lain, fungsi daripada gulma ini atau Neprolepis ini Bapak Ibu adalah dia bisa meningkatkan efisiensi pemupukan Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita cabut salah satu contohnya di sini. Ya. Jadi karena situasi yang lembab seperti ini di tanah, maka jika dilakukan pemupukan, maka pupuk tersebut cepat bereaksi Bapak Ibu, karena ada air ataupun ada kelembapan di tanah ini. Jadi kesimpulannya memang begitu kita tabur, pupuknya cepat bereaksi. Tentu saja bagi tanaman ini menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Oke, kemudian Bapak Ibu, bahwa dengan adanya Neprolepis seperti ini ataupun gulma ini Bapak Ibu, untuk areal berbukit, kebetulan ini juga adalah daerah yang cukup mereng Bapak Ibu, maka fungsi daripada gulma ini adalah juga sebagai penahan Bapak Ibu, penahan lajunya air yang turun dari bagian atas sana, sehingga bisa terhambat dengan adanya Neprolepis seperti ini Bapak Ibu, ataupun terhambat dengan adanya gulma ini, sehingga air yang jatuh mengenai teras bawah ini tidak cepat lagi atau tidak kencang lagi pergerakannya Bapak Ibu, sehingga material berupa pupuk yang kita taburkan di piringan kelapa sawit bisa lebih aman dan juga bisa menahan longsor. Biasanya kalau yang banyak Neprolepis seperti ini, kondisi tanahnya lebih lembab, dan kelembapan ini tentu saja sangat berfungsi untuk kelapa sawit, pohon kelapa sawit Bapak Ibu.
Kesimpulannya Bapak Ibu petani sawit Indonesia, jadi jika di areal kebun kelapa sawit Bapak Ibu ada gulma seperti ini atau gulma nephrolepis seperti ini, mulai saat ini jangan disemprot lagi Bapak Ibu. Kalau bisa tanaman ini dikembangbiakkan supaya menjadi lebih banyak lagi. Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi Bapak Ibu petani sawit Indonesia. Terima kasih.